Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Tertulis di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 18, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mari kita mulai renungan siang kita. Tema renungan hari ini adalah kemurahan hati radikal. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan lebih mudah memberikan hal lain. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Cindy Kino, seorang pegawai sebuah restoran terkenal di Hutchinson, Kansas, sedang menunggu salah satu pelanggan tetapnya selama 3 tahun. Ia selalu memberi tip besar kepada Cindy, bahkan kadang sampai setengah dari uang yang ia belanjakan di situ. Suatu hari, ia melakukan hal yang tidak lumrah, yaitu memberi Cindy tip sebanyak 90 juta rupiah ketika ia membeli makanan seharga 234.000 rupiah. Ia berkata pada Cindy, "Ketahuilah, ini bukan lelucon, sungguh radikal kemurahan hati yang ditunjukkan orang ini."
Paulus menasihati Timotius supaya ia mendorong orang-orang kaya dalam jemaatnya untuk menunjukkan kemurahan hati yang radikal. 1 Timotius 6 ayat 18. Timotius melayani di sebuah kota yang makmur, yaitu Efesus, yang sebagian jemaatnya adalah orang kaya. Beberapa di antara orang-orang kaya itu tak memahami tanggung jawab mereka terhadap kerajaan Allah. Jadi, Paulus menantang Timotius supaya ia memperingatkan mereka bahwa kekayaan yang banyak menuntut tanggung jawab yang besar pula, termasuk untuk menjadi rendah hati, untuk mengandalkan Allah dan tidak mengandalkan kekayaan, dan menggunakan uang untuk melakukan kebaikan. Cara mereka mengurus keuangan akan mencerminkan sikap hati mereka. Walaupun kita tidak kaya, Allah juga memanggil kita untuk menunjukkan kemurahan hati yang radikal. Kita bisa membagikan sesuatu yang kita miliki dan banyak melakukan kebaikan. Jika kita bisa bermurah hati dalam masalah keuangan, kita akan lebih bisa bermurah hati dalam bidang lain yang berkaitan dengan umat Tuhan dan pekerjaannya. Perbuatannya yang ajaib, Mazmur 111 ayat 4 berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan Tuhan yang ajaib harus kita ingat. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan sendiri menjadikan perbuatannya yang ajaib itu sebagai peringatan. Kata memperingati memiliki makna mengadakan suatu kegiatan atau perayaan untuk mengenang atau memuliakan suatu peristiwa. Dalam konteks bangsa dan bernegara, kita memiliki cukup banyak peristiwa yang diperingati setiap tahun. Semisal HUT negara kita yang memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Demikian pula dalam konteks kehidupan beragama. Setiap agama memiliki hari raya yang diperingati untuk mengenang atau memuliakan suatu peristiwa. Nas hari ini berbicara tentang peringatan. Pemazmur berbicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan manusia yang harus diperingati atau diingat dalam kehidupan manusia. Kita diajak untuk mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan Tuhan yang secara khusus harus kita peringati adalah pengorbanan dirinya di kayu salib. Mengapa? Karena salib Kristus adalah wujud nyata yang tertinggi dari kasih sayang Tuhan kepada kita. Paulus menegaskan hal itu kepada jemaat Korintus agar mereka mengingat bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus sudah dipecahkan dan dicurahkan bagi penebusan dosa. Konsekuensi dari pengorbanan itu adalah persekutuan orang percaya dengan darah dan tubuh Kristus yang diperingati melalui perjamuan kudus. Inilah hal yang harus selalu diingat oleh orang percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa mereka. Dengan mengingat perbuatan Tuhan akan menolong kita mengingat siapa kita di mata Tuhan dan apa tujuan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Pemazmur sangat yakin bahwa perbuatan tangan Tuhan adalah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh, kekal dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Pemazmur menegaskan hal ini dalam kitab Mazmur 111 ayat 7-8, yang demikian bunyinya, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.
Sejalan dengan itu, Paulus dalam suratnya untuk jemaat orang-orang kudus di Efesus seperti ditulis dalam surat Efesus 5 ayat 9, mengatakan, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Benar, terang memang hanya berbuah kebaikan dan keadilan untuk kita dan semua orang berdosa yang bertobat dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius pada zaman dahulu dan kita pada saat ini, supaya kita selalu berbuat baik, lebih baik dan sangat baik, supaya kita memiliki kesukaan melakukan segala sesuatu dalam kebaikan dan kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. Beginilah bunyi firman-Nya dalam surat 1 Timotius 6 ayat 18, "Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi." Selanjutnya, dalam surat 2 Korintus 9 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Percayalah bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita dan semua orang yang percaya kepadanya, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan supaya kita menjadi kaya dan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Karena itu, berusahalah selalu mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus
akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.